Dalam dunia yang semakin digital dan terkoneksi ini, presentasi yang menarik dan efektif merupakan kunci sukses di berbagai bidang, baik itu bidang bisnis hingga pendidikan. Salah satu elemen krusial dalam presentasi tersebut adalah slide profil. Slide profil bukan hanya memperkenalkan diri saja, tetapi juga merupakan kesempatan pertama kita untuk memberikan kesan yang kuat dan positif di depan audiens. Oleh karena itu, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat slide profil pribadi yang menarik dengan menggunakan PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Erik dari Presenta. Berikut adalah tampilan slide yang akan kita buat kali ini. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita mulai. Pertama, kita buka dulu PowerPoint-nya, lalu kita hapus apa yang ada di slide tersebut. Kita blok, lalu tekan tombol delete. Setelah itu, kita akan masukkan gambar yang akan kita gunakan. Caranya kita klik insert, pictures, lalu pilih this device. Kita akan gunakan gambar yang ini, lalu tekan tombol insert. Setelah itu, kita akan hilangkan background-nya. Caranya adalah kita klik gambarnya, pilih picture format, lalu pilih di sini ada remove background. Di sini ada dua bagian, ada mark areas to keep dan mark areas to remove. Ini gunanya, yang mark areas to keep adalah menandai bagian yang akan digunakan. Sedangkan yang mark areas to remove, ini untuk menandai bagian yang kita tidak ingin gunakan. Kalau kita lihat di sini, tampilannya ada warna ungunya. Ungu itu artinya yang akan dihilangkan. Sedangkan yang tidak ungu ini, itu artinya yang akan digunakan. Previewnya sebenarnya kita bisa lihat di bagian samping ini. Kira-kira ini akan yang dimunculkan ketika kita klik keep change ini. Tapi kan kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin rambutnya tetap ada. Oleh karena itu, kita pilih mark areas to keep. Lalu kita tandai di sini yang bagian rambutnya. Rambut atasnya juga kita tambahin sedikit lagi ya. Nah, jika ada bagian-bagian yang nanti tidak ingin kita gunakan, maka kita pilih yang mark areas to remove. Tapi kali ini saya sudah cukup puas dengan hasil ini. Lalu saya akan klik tombol keep change. Selanjutnya kita akan crop, sehingga bagian yang digunakan hanya yang bagian orangnya saja. Kita klik di sini, picture format, lalu klik crop ini ya. Kita tarik arah dalam lagi. Ini kita paskan di bagian bawahnya. Jika sudah selesai, kita klik di luar. Setelah itu kita akan tempatkan orang ini di tengah. Selanjutnya, kita akan menambahkan shapes di belakang orang ini. Caranya bagaimana? Caranya kita klik insert, shapes. Nah, di sini akan banyak muncul shapes. Yang akan kita gunakan kali ini adalah shapes yang namanya rounded rectangle. Kita klik di situ, lalu kita buat dia menutupi orang ini, kira-kira seperti ini ya. Kita lepas. Nanti di bagian atas ada muncul titik kuning. Titik kuning ini gunanya untuk mengatur kelengkungan. Kita akan buat kelengkungannya maksimal. Oleh karena itu kita akan tarik titik kuning ini ke arah dalam seperti ini. Jika ke arah luar dia akan menjadi kotak yang siku seperti itu ya. Kita akan tarik ke arah dalam sehingga dia bulatannya maksimal. Selanjutnya kita akan menambahkan efek gradient pada shape ini. Caranya bagaimana? Kita klik di shape ini, klik kanan lalu pilih format shapes. Maka akan muncul sebelah kanan. Yang akan kita pilih adalah fill gradient fill. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Ada 4 titik warna. Kita tidak akan gunakan seluruhnya. Kita hanya akan menggunakan 2. Yang bagian tengah ini, kita klik lalu tekan tombol delete atau remove gradient stop. Sama yang juga remove gradient stop. Sehingga yang tersisa hanya kiri kanan saja. Ini gradiennya sudah terlihat ya. Kita akan sedikit ganti warnanya. Warnanya sebenarnya bebas, tergantung selera. Tapi kali ini saya akan gunakan nuansa biru. Klik di sini,
pilih color yang ini, lalu misal untuk yang bagian kiri saya gunakan yang ini, lebih gelap. Bagian kanan, klik di sini, kita ganti yang lebih terang misalnya. Kita mau ganti geser-geser, bisa, tinggal diatur. Jadi ini kita bisa mengaturnya ya. Kita tukar misalnya yang kanan jadi gelap, kiri jadi terang. Itu boleh, silakan. Selanjutnya kalau kita perhatikan, ini masih ada garis luarnya. Kita akan hilangkan garis luarnya. Caranya adalah kita klik yang fill ini ya. Di bagian line ini, jangan pilih yang solid line, tapi pilihnya yang no align. Sehingga dia jadi hilang garisnya gitu ya. Klik di sini. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena shapes-nya menutupi orangnya. Kita ingin shape-nya di belakang. Caranya bagaimana untuk mengaturnya? Kita perbesar dulu sedikit supaya tetap proporsional kelihatannya ya. Seperti itu, perbesar. Setelah itu kita klik kanan di sini lalu pilih send to back. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa atur posisinya supaya di tengah seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan teks pendukung. Apa saja teks pendukungnya? Tentu saja yang pertama adalah nama, berikutnya adalah jabatan atau pekerjaan, lalu adalah informasi-informasi lainnya sebagai informasi pendukung. Kali ini kita akan gunakan teknik hierarki. Nanti jadi ada heading 1, heading 2, heading 3, dan paragraf. Tujuannya apa? Supaya audiens nanti tahu mana teks utama dan juga mana teks pendukung. Untuk ukurannya, kita buat satu sistem gitu ya, tersendiri. Yang pertama untuk H1 atau heading 1, kita buat ukurannya 48. Ini yang terbesar. Lalu ada heading 2, nanti ukurannya itu 36. Heading 3 itu ukurannya adalah 24. Dan untuk paragraf, itu ukurannya adalah 16. Yang pertama, untuk nama, tentu saja ini harus yang terlihat yang paling besar ya. Jadi kita akan gunakan heading 1. Pertama kita masukkan dulu teksnya. Caranya klik insert, text box. Klik di situ. Lalu untuk fontnya kita ganti menjadi Segue UI. Kita ganti ukurannya jadi 48 ya. Lalu kita ketikkan namanya misalnya di sini. Kita bold semuanya, lalu kita buat dia menjadi 2 baris. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita duplikat. Kita akan tuliskan nama pekerjaannya. Di sini misalnya pekerjaannya adalah Certified Data Scientist. Tapi untuk ini kita gunakan ukuran paragraf yaitu 16. Nah, seperti ini kurang lebih. Boldnya juga kita bisa hilangkan, tapi kali ini kita pakai saja ya. Berikutnya kita akan tambahkan sedikit detail, yaitu pengalaman kerjanya sudah berapa lama. Caranya kita tambahkan teksnya atau kita duplikat lagi yang ini. Kita akan gunakan H2-nya sekarang. Kalau H2 tadi adalah ukurannya 36, maka kita klik di sini, ganti ukurannya jadi 36. Tuliskan di sini misalnya plus 10 tahun, 10 gitu ya. Untuk teks pendukungnya kita duplikat dari sini, tambahkan di sini misalnya years experience. Kita tambahkan duplikat lagi yang ini. Tambahkan lagi misalnya jumlah klien plus 100. Company client. Berikutnya kita akan rapihkan dulu nih supaya bagian kirinya tuh rata. Kita blok semua teksnya, kita ke home, pilih arrange, pilih align, pilih yang align left supaya dia rata kiri semuanya gitu. Berikutnya kita akan tambahkan sedikit quotes. Misalnya Pak Budi Santoso ini ternyata punya prinsip hidup yang dia pegang teguh gitu ya, dan dia ingin masukkannya ke dalam slide profil ini. Untuk quote kita gunakan yang H3. H3 itu adalah 24. Kita bisa duplikat dari sini dulu ya. Klik sini, Ctrl D, lalu kita ubah dulu ukurannya jadi 24. Untuk quote-nya misalnya adalah data speaks
louder than words. Nah, biasanya kalau quote-quote itu kan miring ya, berarti kita buat dia italic seperti itu. Dan kita hilangkan bagian boldnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, supaya terlihat dia itu quote, kita akan tambahkan icon kutip. Kita bisa cari di internet icon kutipnya, atau kita juga bisa menggunakan fitur yang disediakan PowerPoint. Jika kita klik insert, di sini ada tulisan icons, di mana ketika kita klik icons ini, akan muncul icon-icon yang kita bisa gunakan. Nah, fitur ini biasanya hanya tersedia di Microsoft Office yang cukup baru gitu lah, ataupun Microsoft Office 365. Kita di sini bisa cari misalnya di sini quote. Kita akan gunakan yang ini ya. Lalu klik insert. Dia akan muncul. Nah, kita bisa lihat dalam sini. Kurang lebih seperti ini dulu ya. Nah, bagian kiri sudah oke, sudah selesai sekarang. Yang berikutnya adalah sebelah kanan. Sebelah kanan ini kita akan gunakan untuk menyimpan atau memunculkan informasi pengalaman kerjanya. Dan kita akan gunakan yang H2 dulu. Kita akan duplikat dulu yang ini saja. Duplikat. Terus kita ubah jadi ukuran H2 itu 36. Misal di sini tulisannya adalah my work experience. Kita buat dia capitalize each word. Lalu kita tambahkan H2-nya, di sini H2 ya. H3. 3 yang ini kita duplikat. Kita buat dia jadi biasa tapi di bold. Ganti misalnya tahun 2010. Lalu kita duplikat yang ini, paragraf. Misal di sini nah, untuk tahun berikutnya kita duplikat saja. Caranya kita blok dulu ya, lalu tekan tombol kontrol, lalu tarik ke bawah. Misalnya kita ganti jadi 2016. Yang ini jadi misalnya data scientist naik. Tetap di perusahaan yang sama gitu misalnya ya. Lalu tahun berikutnya tekan tombol kontrol lagi ya, tarik ke bawah. Nah, di tahun 2022 dia menjadi CTO-nya. CTO Chief Data Officer, jadi di multinational company. Nah, sebelah kirinya sudah cukup nih. Kita tinggal atur-atur supaya dia rapih gitu ya. Kita buat kurang lebih seperti ini. Ini data-datanya sudah cukup. Data-data berupa nama, pekerjaan, paling kita hanya perlu menggeser-geser di mana letak yang terbaiknya. Nah, supaya tampilannya senada dengan yang shapes-nya, kita akan gunakan warna biru tua untuk teksnya. Jadi kita blok semua teksnya, termasuk ikonnya ya. Kita klik di bagian home, lalu color. Kita ganti yang misalnya yang ini. Atau yang lebih tua lagi yang ini ya. Warnanya jadi agak navy gitu. Nah, yang ikonnya ini belum berubah, sebenarnya dia masih hitam. Klik sini, graphic format. Grafiknya kita ganti ke warna biru juga. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan background image. Caranya bagaimana? Seperti tadi ya, biasa kita klik insert, lalu picture. Tapi kali ini kita akan menggunakan stock image yang disediakan Microsoft. Kita klik stock image. Ini akan tersedia banyak sekali gambar yang kita bisa gunakan. Kali ini kita akan gunakan background yang bertemanya Office. Kita gunakan Office background. Nah, kita akan gunakan yang ini saja ya. Klik sini, lalu klik insert. Nah, dia udah masuk. Kita akan crop dia menjadi ukuran 16:9. Apa itu 16:9? Itu adalah ukuran dari standar PowerPoint ketika presentasi. Jadi kita akan ganti
rasionya ke 16:9. Caranya bagaimana? Kita klik di sini, picture format, klik tanda panah pada crop ini. Lalu sini ada aspect ratio. Ya, pilih yang landscape 16:9. Klik di situ. Lalu kita klik di luar. Setelah itu kita tempatkan dia di ujung kiri atas. Lalu kita tarik sehingga dia memenuhi slide-nya. Semua ketutupan nih sekarang. Kita akan buat dia di belakang. Caranya adalah klik kanan di sini, pilih send to back. Nah, udah keren ya, sekarang lebih kelihatan kayak data scientist-nya karena background-nya membantu itu. Tetapi di sini jadi muncul masalah. Masalahnya adalah teksnya menjadi kurang terlihat. Sedangkan background tetap ingin kita gunakan. Solusinya adalah dengan menambahkan shape tambahan di antara teks dan juga background-nya. Caranya kita gunakan rounded rectangle lagi. Klik insert di sini, pilih shapes, pilih rounded rectangle di sini ya. Klik. Lalu kita buat dia memenuhi bagian teksnya. Kurang lebih seperti ini. Kita akan buat di tengah ya. Ini ada titik ini, buat dia ke tengah atau nggak di pasti 0 ini ya. Setelah itu yang titik kuning ini kita tarik ke arah luar supaya lengkungnya lebih kecil. Seperti itu. Lalu kita ganti warnanya menjadi putih. Klik di sini, format shape-nya nanti muncul ya sebelah kanan. Solid fill-nya, color-nya kita ganti di sini. Jadi warna putih. Tapi transparansinya kita kurangi. Misal kita atur ini menjadi 30% dulu ya. Kenapa harus diatur transparansinya? Supaya background tetap terlihat dan juga teks tetap terbaca. Lalu kita akan tambahkan sedikit efek gradient, tapi bukan di fill-nya, adalah di line-nya. Caranya adalah kita scroll ke bagian line ini ya. Line, lalu pilih sini ada gradient. Gradientnya kita hilangkan lagi yang tengahnya. Klik hilangkan, lalu kiri kanan kita gunakan warna putih, kanan juga sama putih, tetapi yang bagian kanan, yang kanan ini transparansinya kita ubah menjadi 100%. Untuk apa? Nanti kita akan lihat ya. Kalau gini nggak kelihatan. Nah, supaya kelihatan, klik width-nya, atur menjadi 3. Klik dulu di luar ya supaya kelihatan. Nah, kalau kita perhatikan yang tebal tuh putihnya di atas. Ke arah bawah tuh dia agak memudar. Dia jadi memberikan efek seperti ada cahaya dari atas gitu. Ya, seperti ada cahaya dari atas. Klik di sini, lalu kita tekan tombol shift, klik di background. Jadi ada dua objek sekarang terpilih, ada shapes-nya dan juga background-nya. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita send to back. Nah, jadi semuanya itu menjadi ke belakang. Kita bisa atur ya, ini shape-nya misalnya kita terlalu tinggi, kita geserkan ke arah bawah. Seperti itu. Nah, inilah kurang lebih slide profil yang sudah kita buat dari nol tadi. Caranya simple, namun hasilnya cukup menarik untuk dilihat oleh audiens dan terlihat lebih profesional dibanding hanya menggunakan slide profil biasa. Berikutnya adalah kita akan menambahkan sedikit animasi sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Kita akan gunakan teknik morph kali ini dengan transisi morph ya. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita klik dulu pada sebelah kiri ini. Kita ini hilangkan dulu ya. Klik sebelah kiri ini yang tampilan thumbnail slide ini. Lalu kita tekan tombol Ctrl D untuk menduplikat. Sehingga nanti ada dua slide seperti ini. Ada slide 1 dan slide 2. Kita pilih yang slide 1 dulu ya sekarang. Slide 1. Slide 1 ini merupakan kondisi awal slide-nya. Artinya belum ada orangnya, belum ada teksnya, belum ada shapes-nya. Jadi kita akan geser-geser objek-objek yang ada di sini, yang dari slide 1 ini, ke arah luar. Misal untuk teks Budi yang sebelah kiri ini, kita blok semuanya, lalu kita geser ke arah luar, sebelah kiri.
Kita bisa buat agak sembarang, misalnya jaraknya ya, seperti ini, supaya menciptakan efek delay. Yang bagian ini kita seperti ini. Jadi dia ini duluan, nanti berikutnya ini gitu ya. Lalu untuk yang sebelah kanan juga lakukan hal yang sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk orang dan shape yang di tengah ini kita buat dia akan muncul dari bawah, sehingga kita akan geser dua objek ini ke arah bawah. Lalu untuk ininya kita bisa buat dia lebih jauh lagi. Tekan tombol shift jika ingin menggeser secara lurus, baik itu vertikal ataupun horizontal. Nah, sedangkan untuk yang bagian ini, shapes yang tengah ini, kita akan buat dia membesar, asalnya kecil jadi besar. Jadi kita klik, tekan tombol Ctrl dan Shift, lalu kita klik, tarik ke arah dalam sehingga dia menjadi kecil. Nah, sehingga tampilannya nanti di slide hanya kotak kecil itu saja. Selanjutnya, pada bagian slide yang kedua, kita klik sekarang ke slide kedua, klik di situ, klik Transition. Di situ akan ada Morph. Nah, Transition Morph ini memang hanya tersedia di Office yang terbaru juga, 2019 ke atas ataupun yang Office 365. Kita klik di situ ya, kita coba klik. Maka tampilannya, animasinya akan secara otomatis dibuat. Dia hanya mendeteksi perbedaan posisi, ukuran dari slide 1 ke slide 2. Tapi kalau kita perhatikan tadi agak lambat ya, 2 detik tuh. Sehingga kita akan atur di sini menjadi 1 detik saja. Kita akan preview lagi, caranya klik di sini ya, bintang yang di sini. Nah, jadi lebih slick kelihatannya ya. Nah, ini dia hasil akhir dari slide profil pribadi profesional. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga kunjungi templatepresentasi.com untuk mendapatkan berbagai macam template presentasi yang kalian bisa gunakan untuk berbagai kebutuhan kalian, mulai dari skripsi, bisnis, ataupun yang lainnya. Jangan lupa ya, kunjungi di templatepresentasi.com. Sampai jumpa lagi dengan saya Erik Depresentado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.